Wah, dulu Pegawai Negeri itu kita kasih Apresiasi. apresiasi. Ini tokonya Pegawai negeri terbaik bersama Kang Iwan. Ya. sama Pak Setiawan Bangsa Atmaja. Ya, saya Dan- ketua Dewan Juri. Ya, saat itu beliau sebagai Direktur Utama TVRI. Oh, Dan kita tayangkan live di TVRI, luar biasa. keren. Dan sekarang beliau inilah orang di belakang layar atau apa ya? Kadang-kadang di depan juga nih ya. Sekretaris Daerah Jawa Barat ya. Yang Ya. sekarang gubernurnya menjadi buah bibir dan dibicarakan di Ya. mana-mana. Ya. Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak Aing, Gubernur Aing. Ini siapa nih, Kang? Ini Bapak Insinyur Haji Juanda. Haji Juanda. Ya, tokoh nasional Asal Jawa Barat. kebanggaan Ya. warga Jawa Barat. Oke, Beliau kita pernah menjadi Perdana Menteri, Aha. pernah menjadi Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri PU, luar biasa. Makanya kalau di Bandung itu ada Jalan Juanda. Ya, Oh, panjang banget ya. dan beliau ini terkenal dengan deklarasi Juandanya. Deklarasi Juanda. Ya. Makanya jadi Perdana Menteri. Ya, Oke, Kang, sini, Kang. siap. Ya. Ada bendungan juga kalau nggak salah ya. Ya, Saya di mana? Saya di sini. Mana? Oh, ya. Selamat datang di Bandung. Pak Helmi. Luar biasa. Cuacanya gini Bandung tuh ya. Ya, Gloomy gitu. Kang, saya mau bahas tentang KDM ya. Ini menjadi buah bibir ya, omongan orang. Yang nggak ada, saya pikir tokoh publik di Indonesia sekarang yang brandingnya demikian kuat. ya. Di TikTok, di YouTube, di IG, di X gitu, luar biasa. Kan orang banyak bilang, wah ini gubernur ini ngantor apa enggak? Sebenarnya gubernur ini ngantor nggak sih? Ya, kantornya gubernur itu ada di Jawa Barat, di 27 kabupaten kota. Jadi dia tidak stay di kantor. Ya, ini salah satu saja. Ah, Ya, di Balai Pakuan itu salah satu karena ada kantor lainnya. Oke. Ada kantor gubernur wilayah timur di Cirebon. Cirebon. Ya, Oke. ada kantor gubernur wilayah Priangan. Oke. Ya, itu di sini. Di sini. Ya, Di kemudian Bandung. Di Bandung. Oke. Ada Balai Pakuan. Balai Ada Pakuan. kantor gubernur wilayah utara, Oke. yaitu di Purwakarta. Ada lagi. Ada, kemudian ada kantor gubernur wilayah barat di Bogor. Di Bogor. Ya, Memang Jawa Barat itu ya, provinsi saya pikir terluas juga ya. Terluas. 35.000 km persegi. 35.000 km persegi, populasinya terbanyak 50 juta. 50 juta. Ya, Hampir terbanyak setara di Korea Indonesia. Selatan. Ya, hampir sama dengan Korea Selatan. Hampir sama dengan Korea Selatan. Kang, Pak Gub itu pernah ngantor di Gedung Sate nggak sih? Ya, hanya beberapa kali saja, kurang lebih baru 3-4 kali. Oh gitu. Ya. Jadi memang beliau ini keliling tiap hari. Ya, sekarang hampir 100 hari, nanti tanggal 30 Mei. 30 Mei. Jadi selama 3 bulan beliau ngantor di 27 kabupaten kota. Ya, biasanya standby-nya di kantor gubernur yang dulunya ex-presidenan, termasuk tadi kantor gubernur wilayah selatan, dan itu ada di Garut. Jadi tiap hari dia keliling gitu? Iya, keliling. Ada koordinasi nggak dengan Sekda? Ada. Setiap hari beliau Jadi bukan memberikan dia arahan. senang gitu nggak ya? Tidak. Bahkan satu hari bisa sampai 10 kali nelpon sekda. Koordinasi? Iya, itu hanya sama sekda saja. Oke. Belum sama asisten, belum sama kepala dinas. Karena bagaimanapun juga beliau adalah pengambil keputusan, Ya. decision maker. Ya. Dan sebelum mengambil keputusan, beliau melakukan cek, recheck, cross-check, Ya. termasuk ke saya, ke sekda. Ke Sekda. Ya, Akan orang ngeri nih ya, ngasih uang, masuk ke sana, Ya. masuk ke sini gitu. Orang tuh ngeri, wah jangan-jangan melanggar aturan nih. Pak Gubernur itu sangat respect dengan regulasi. Ya. Ya, sangat respect dengan administrasi. Ya. Makanya cek recheck cross check ke kami dan jajaran di Oke. birokrasi pemerintahan. Baru beliau ngambil keputusan. Ya. Jadi behind the scene, di belakang layar itu ada proses administrasi, ada proses pemerintahan, ada proses birokrasi. Hanya bedanya kami harus melakukannya secara cepat. Oke. Itu. Oh, ini saya kebayang Sekdanya putar-putar. Kalau dalam public policy, Iya. ya itu kan ada ada formulasi kebijakan, ada Ya. implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan, Oke. dan semuanya ditempuh. Hmm. Misalnya dalam formulasi kebijakan, Ya. itu kan ada identifikasi masalah, Ya. kemudian ada agenda setting, Oke. ada perumusan solusi. Oke. Nah, itu dilakukan secara cepat dalam satu kesatuan waktu di lapangan. Itu bedanya. Oke. Biasanya dalam identifikasi masalah perlu 1, 2, 3 kali rapat. Jadi dalam formulasi kebijakan bisa sampai 9 kali rapat. Nah, kalau dengan Pak Gubernur bisa 1 kali.
karena kita lakukannya langsung di lapangan. Beliau ada di tengah-tengah masyarakat, kan bagus tuh, bisa mengidentifikasi, bisa langsung melakukan agenda setting sekaligus merumuskan solusinya, dan kemudian kami membackup dari belakang. Orang kan kagum ya Kang, kadang-kadang kayaknya dia spontanitas gitu ya, improvisasi. Apa betul begitu Kang? Saya Atau kira memang itu semuanya sudah dipersiapkan? Saya kira semuanya by design. Tapi beliau memang berpikir cepat sehingga kami pun melakukan By design maksudnya apa yang didesain? Karena semuanya kan berangkat dari tujuan utama. Dan tujuan utama beliau dan tentu kita semua birokrasi pemerintahan dan warga Jawa Barat adalah mewujudkan Jawa Barat istimewa tahun 2029. Itu adalah vision, dan visi ini kan di breakdown ke dalam 4 misi, dan kemudian di dalamnya ada program kegiatan begitu. Dan beliau melaksanakan berbagai kegiatan, tentu itu